Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Miss Linda harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita patut bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah meskipun secara virtual. Kita bersyukur kita semua sehat, tiada kurang suatu apapun, dan jangan lupa kita tetap melaksanakan secara virtual, tetapi protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Kita tidak tahu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya. Tuhan akan melindungi kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama naikkan pujian waktu Tuhan. Katakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
meskipun masih secara virtual. Kami percaya ya Tuhan, Engkau melindungi Papa, Mama, keluarga kami, Miss dan Mister kami, serta teman-teman kami di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, di dalam setiap keseharian kami. Engkau menjaga dan memelihara. Tuhan juga memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mendaki-daki ke gunung ya, melewati lembah yang curam. Kita mau terbang, tapi kita percaya saat suka, saat duka, Tuhan ada bersama kita.
kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini nanti akan disampaikan oleh hambanya, oleh Miss Okta, dengan tema Yesus memulihkan hidupku. Kita akan naikkan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang kadang kita tidak mengerti, tetapi yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan sangat peduli. Yang tak dapat ku
Shalom semuanya. Bersyukur kita jumpa lagi pada hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berkumpul. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua orang punya masalah. Siapapun itu, semuanya punya masalah. Orang di kota atau di desa, mereka punya pergumulan. Tua, muda, punya pergumulan. Bahkan kamu tahu anak TK pun, mereka juga punya pergumulan. Mereka yang kaya atau miskin, mereka juga semua punya masalah. Bukan hanya kamu yang punya masalah, saya juga punya masalah. Semua orang punya masalah. Laki-laki, perempuan punya masalah, semua punya pergumulan. Kita berjuang dengan pergumulan kita masing-masing. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menolongmu melalui semuanya itu? Apakah ada pribadi yang begitu besar dan agung yang bisa menolongmu memulihkan kehidupanmu? Apakah ada? Ya. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar buat setiap kita. Apapun pergumulan kamu, apapun masalahmu, Yesus sanggup memulihkan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan juga orang yang tuli. Dia juga sanggup menyembuhkan orang kusta. Kusta pada zaman dulu itu dianggap sebagai penyakit yang sangat memalukan, penyakit yang membuat orang itu dilihat dia ini banyak dosa nih. Tetapi Yesus sanggup memulihkan. Yesus juga sanggup membangkitkan orang yang mati dari kematian. Siapakah dia? Lazarus. Tuhan Yesus juga sanggup meredakan angin ribut. Nah, anak-anak, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kita. Kita harus bangga punya Allah yang luar biasa. Kita bangga punya Allah yang hebat. Dia bukan hanya berkuasa atas alam semesta, tetapi dia juga berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Bahkan kalau kamu tahu, ada satu perkara yang luar biasa yang Kristus kerjakan untuk kita. Dia sanggup membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus sanggup membebaskan kamu dan membebaskan saya, membebaskan kita semua dari belenggu dosa dan kita mendapatkan keselamatan kekal. Besar
Saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini siapa? Di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Yesus sanggup memberi kita kekuatan? Karena Dia Allah yang juga sudah merasakan bagaimana rasanya sakit, bagaimana rasanya menderita, bagaimana rasanya dihina, bagaimana rasanya berjuang di dunia yang penuh dengan dosa. Dia sudah merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Allah sepenuhnya dan Dia juga manusia sepenuhnya. Dia memahami pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang menjadi jerit tangis di dalam kehidupan kamu. Dia juga Allah. Dia bangkit dari kematian. Dia memberikan kepadamu keselamatan. Dan Dia memberikan kepadamu hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kamu di dalam sebuah pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kamu. Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosamu. Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang sedang kamu hadapi. Mungkin sekarang kamu bergumul dengan kondisi fisikmu yang lemah, kamu mungkin sedang sakit, atau kamu juga bergumul dengan pelajaran. Aduh, susah sekali ini PJJ, susah sekali. Mungkin kamu bergumul dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu, bergumul dengan kakak kamu, adik, dan lain sebagainya. Datanglah kepada Tuhan, Dia sanggup menolong kamu. Tuhan Yesus sanggup memberi kekuatan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anak-anak, jangan takut, karena Yesus sanggup memulihkan hidup kamu. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang sangat hebat. Allah yang sanggup merasakan apa yang kami rasakan. Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Dan juga Allah yang sudah mati di kayu salib, membebaskan kami dari dosa dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bantu kami untuk senantiasa berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.